Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Dunia Taniku, teman-teman ya. Jadi kita ini mau bincang-bincang malam di sini. Ini bersama Bang Ahmad Heri Santoso, pemilik apa Bang? Adiguna Fish Farm. Adiguna Fish Farm ya. Jadi ini bergerak di bidang apa ini Bang? Di bidang perikanan, pertanian. Jenisnya? Kalau misalkan kita yang dibudidayakan itu? Yang pastinya kita gunakan teknologi yang terkinikan. Salah satu contohnya kalau misalkan di bidang perikanan kita lebih utama fokusnya di bibit air tawar. Kalau di bagian pertaniannya kita menggunakan teknologi seperti teknologi hidroponik, aquaponik. Kalau misalkan untuk di bidang perikanannya tadi kita menggunakan media-media terbarukan seperti apa namanya, kolam bundar. Oh, kolbun ya, kolam bundar ya. Kolam bundar bioflok itu ya. biasanya. Dari terpolin ya, Jawa Ya. Oke, pada kali ini teman-teman kita bincang-bincang mengenai topik khusus ya. Ini seputar tentang budidaya gurami ya. Jadi di belakang kita itu banyak kotak-kotak styrofoam ya. Ini yang warna biru itu. Ini larva gurami semua ini teman-teman. Ada berapa Bang? Berkisar 25.000 ekor. 25.000 Ada teman-teman. Ada 10 kotak, tiap kotak styrofoam 2.500 ekor. Itu kita boleh nanya Bang, kira-kira bagaimana proses dari telurnya itu sampai ini hari keberapa Bang? Ini lebih kurang di hari kelima ini Bang. Hari kelima dari semenjak kita kutip telur. Jadi prosesnya itu bagaimana itu Bang? Ini saya lihat nih airnya biru-biru ini. Apakah dikasih pelau atau bagaimana? Makanya untuk apa? Memang kalau yang pemula mungkin pikir mereka ini aneh airnya seperti air laut atau air apa ini kan. Cuma ini adalah salah satu cara untuk sterilisasi persiapan benih ikan yang akan kita pelihara. Apalagi masa-masa seperti ini kan, masih kecil dia, masih larva, dia sangat rentan sekali dia akan kematian gitu kan. Jamur juga ya. Jamur makanya salah satunya ini yang kita berikan ini obat jamur dia. Berarti teman-teman kita tangkap di sini sebelum kita budidaya, berarti kita harus perlu sterilisasi dari medianya, yaitu airnya ya Bang ya. Jelas, tapi yang lebih penting memang kesiapan SDM-nya. SDM-nya ya, berarti ilmunya. Berarti kata kuncinya sebelum kita menekuni suatu bidang kita harus kuasai dulu ilmunya ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan lihat ya. Ini sudah hari keberapa Bang? Hari kelima ini. Hari kelima ada sekitar 25.000 ya larva ya dari telur yang ditaskan di sini. Jadi itu kira-kira prosesnya bagaimana Bang? Ya, prosesnya dimulai dari pengangkatan larva telur. Pengangkatannya panjang prosesnya sebetulnya sampai ke proses pemindahan perawatan larva gurami dipelihara secara intensif seperti ini. Ini dia teman-teman ya, ini ada 10 kotak styrofoam ya. Ini dia perkiraan 25.000 ya. Kita akan lihat ini larvanya ya. Ini dia dikasih obat apa ini Bang? Yang warna biru ini, airnya ini. Obat anti jamur dia. Itu banyak dijual di toko-toko perikanan, banyak tuh. Oh, banyak ya. Obat biru anti jamur yang pastinya yang mengandung methylene blue. Metil biru ya. Ya, methylene blue. Jadi sebelum persiapan kita lihat di sini ya. Di sini ada larvanya ya Bang ya. Jadi larvanya itu ngumpul ya Bang kok malam ya? Ya, memang kalau seperti itu. Kena cahaya matahari dia ngumpul. Cahaya maksudnya dia buyarnya. Buyar ya. Jadi kalau misalkan ini di hari usia 5 hari ini dia udah dikasih makan apa nih Bang? Ini belum kita kasih makan karena dia masih ada ya telur cadangan dari bawaan dia telur dari awal, dia masih ada cadangan makanannya. Ini ya di hari kelima ya. Belum ada kasih makan apapun ya Bang? Belum. Jadi dia murni dari cadangan kuning telur yang ada di perutnya ya? Iya betul. Coba kita lihat lagi teman-teman ya. Kita akan lihat lagi nih. Ini dia ngumpul. Kalau misalkan kita lihat tadi dia waktu ada cahaya dia bubar ya. Ya Bang ya. Ini contohnya teman-teman, kita lihat ya. Ini coba ya tengok. Itu dia kuning-kuning itu larvanya. Jadi dia bagaimana persiapan airnya ini Bang? Sebelum dimasukkan larvanya ini? 1 hari sebelum persiapan larva masuk, styrofoam ini sebelumnya harus sudah diisi air
diisi air ya. Dan instalasi udara oksigennya harus sudah dipasang beserta dengan obat anti jamurnya lah, untuk antisipasi bakteri-bakteri yang ataupun jamur yang tidak kita inginkan yang datang dari luar. Jadi styrofoam ini harus betul-betul steril ya, supaya hasil tetasnya juga bagus. Suhu juga dijaga, pH air juga harus diperhatikan, tekanan udara Diatur juga ya bang ya. iya betul, makanya dia seperti ini, dia tembakannya harus deras seperti ini untuk larva dia. Ini ya. Jadi suplai oksigennya kaya, dia banyak suplai oksigennya. Kemudian saya lihat di sini bang ya, ini mungkin ada sedikit modifikasi dari pompa airnya ya, air pumpnya di sini. Di situ ada pipa ya. Itu Iya, supaya mungkin tekanannya itu supaya sama ya mungkin ya bang ya. Oh, itu kita buat namanya, kita kasih nama pipa kompresor. Oh, pipa kompresor ya, supaya dia tekanan ke setiap kotak itu dia sama ya bang ya. Iya, sebetulnya nggak Tersebar ya? nggak hanya itu dia bang, nggak hanya itu, tapi sebetulnya kita hanya dengan menggunakan 2 aerator seperti itu, kita bisa mencabangnya dengan udara yang lebih kuat dengan merekayasa output pengeluaran daripada udara tersebut dengan dikumpulkan di dalam tabung Pipanya pipa. itu ya. Jadi ibaratkan seperti kompresor lah gitu ya bang ya. Iya, jadi dia untuk 10 kolam dia masih sanggup, kemudian tekanan udaranya juga masih jos dia. Masih jos ya. Masih kuat, deras, Mantap, merkotop ini. Ini hari kelima teman-teman. Kira-kira nanti perlakuan pemberian pakan untuk larva pertama kali ini di usia keberapa bang? Lebih kurang di usia ke-7 atau ke-8, tergantung sebetulnya dari tingkat pertumbuhan ikan. Dia ditandai biasanya ikan udah mulai tusut dia cadangan makanannya, kemudian ikan sudah dominan berwarna hitam. Oh, ini masih kuning ya bang ya? Iya. Masih kuning ya. Jadi nanti ada dia tanda-tandanya teman-teman ya. Kita lihat dari mungkin menipisnya kuning telur di perutnya juga, mungkin itu tanda-tanda ya bang ya. Iya, betul. Kemudian dia berpencar, berenang untuk mencari mungkin natural alaminya untuk mencari pakan ya. Di sini dia berkumpul teman-teman ya. Ada juga yang nyebar ya, tapi dia berkumpul kalau misalkan malam. Bagaimana kalau misalkan ini siang ataupun pagi hari nih bang? Ya, Dia gimana ini? Ngumpul juga? enggak, biasanya dia dominan nyebar juga. Nyebar ya. Kalau misalkan malam biasanya dia seperti ini ya bang ya, tingkah lakunya ya. Iya, dia kalau misalkan malam kan suhu dingin. Kalau suhu dingin itu dia harus kumpul-kumpul, butuh kehangatan. Iya, Nah, itu betul kita ya. bilang, suhu butuh kehangatan, Ah. kumpul-kumpul. Nah, tapi hati-hati, kita jangan kumpul-kumpul masa Covid ini. Jadi masa rentannya ini kira-kira kapan bang? Kalau misalkan ikan dari larva ini, masa rentannya ini kapan kira-kira? Umur berapa? Sebetulnya kalau masa rentan dari umur 0 hari sampai sudah 1 inchian pun bisa kita dikatakan itu masa rentan sebetulnya. Tapi sebetulnya itu semua terlepas dari penguasaan SDM-nya masing-masing. Tapi yang paling harus betul-betul intensif diperhatikan adalah ketika usia ikan itu di usia ketika masih telur seperti ini intensif ya, dengan perawatan intensif hingga di usia 1 bulan atau mulai dia makan pakan buatan seperti pelet dan lain-lain. Oh, jadi pakan pertamanya ini dikasih apa nih bang? Kita pakai menggunakan pakan alami berupa cacing sutra ya. Cacing sutra ya. Cacing sutra berprotein tinggi itu supaya untuk memicu pertumbuhannya lebih baik. Kalau misalkan dikasih putih air bisa juga bang? Bisa, cuma Tuan, ya? cuma kebetulan untuk kebutuhan pakannya memang sudah kita biasakan memang dari kecil pakai cacing sutra saja. Cacing sutra ya. Ini kira-kira kalau siap jual ini umur berapa lama ini bang? Berapa bulan? Kalau misalkan dari proses yang awalnya itu sampai dia bibit siap jual? Dia biasanya dari usia 0 hari ataupun 1 hari kita bilang sampai usia siap jual. Kalau biasanya di lokasi kita ya di Adiguna Fish Farm, kita biasanya menjual dari ukuran 1 inci ke atas. Tapi lebih dominan masyarakat meminta di ukuran 2 incian ke atas. Itu masa perawatannya lebih kurang memakan waktu lebih kurang 2 bulan sampai dengan 2 bulan 10 hari gitu, lebih kurang. 2 bulan setengah juga bisa. 2 bulan setengah udah bisa jual ya. Dari ukuran 2 inci udah dapet tuh bang ya? Udah dapat di usia 2 bulan juga sudah dapat sebetulnya 2 inci, cuma inci, ya? setidaknya masih lebih kurang dia 20-30% gitu lah. Ini dia ya teman-teman ya, kita lihat ya. Ini banyak ini 25.000 ya larva. Itu kira-kira ngapain tuh bang?
memindahkan atau mengambil larva yang tidak jadi. Oh, larva tidak jadi ya. Iya. Jadi bagaimana proses pengambilannya itu Bang, kira-kira? Ya tinggal ambil aja sih Bang sebetulnya. Cuma kita menggunakan alat yang sakti mandraguna. Itu ya, apa itu ya? Memodalkan ini kawat beton. Kawat beton ya, ini dia teman-teman ya. Yang ujungnya kita buat seperti ini. Seperti apa kira-kira? Kayak cetakan kembang loyang ini kayaknya ini. Nah, ini untuk mengangkat telur yang nggak jadi ya, seperti Iya. ini dia. Nah, jadi ini kita tengok teman-teman ya. Ini jadi kalau misalkan ada yang larvanya mati harus segera dipindahkan ya, dibuang ya, supaya tidak berpengaruh sama larva-larva yang lainnya. Nah, ini ya. Ini dia teman-teman, ini larva yang sudah mati ya. Yang kena jamur ini Bang ya? Ya, dia sebelum jamurnya terserang ke yang lain, menyerang yang lain, maka itu perlunya diberikan obat anti jamur. Yang warna biru ini ya. Makanya dia kalau terkena jamur hanya ikan yang mati saja. Iya, ini Telur dia. yang mati saja. Jadi dalam budidaya itu nggak hidup semua teman-teman ya, tetapi kita lihat perbandingan bisnisnya ya. Banyak yang hidupnya daripada yang matinya ya. Kalau dari perawatan ini kira-kira persentasi dia hidupnya sama kematiannya berapa persen tuh Bang? Berdasarkan pengalaman kita budidayakan, angka mortalitasnya atau angka kematiannya lebih kurang itu berkisar 10 hingga 15%. Oh, 10 hingga 15% ya. Tapi kalau misalnya dari segi bisnisnya masih bisa dapat nggak Bang? Ya alhamdulillah Mas, pelan-pelan. Alhamdulillah ya. Lagi pula kalau misalkan gurami ini, kalau misalkan pembesaran dia semakin dia menekan pelet nggak pala banyak lagi digunakan ya, karena kita bisa pakan alami ya Bang ya. Iya betul. Pakai apa namanya? Aduh, yang daun apa tuh? Pakai apa bisa? Daun talas ya? Daun talas, daun kangkung. Pokoknya biasanya kalau ikan gurami ini dia suka dedaunan dia Bang. Oh, suka dedaunan ya? Segala daun dia dimakan. Daun ya. Kecuali janda lompong ya. Janda bolong boleh? Boleh. Kalau sanggup ya. Nggak boleh, jangan pakai daun pintu atau daun jendela. Nah, itu pun karena keras. Nah, kalau enggak silakan pakai, silakan coba. Ini dia teman-teman ya, kita lihat ya. Ini proses pengambilan telurnya ini. Jadi harus teliti kita kalau misalkan dalam budidaya ini ya. Harus tekun ya. Itu dia prosesnya, dipindahkan ya. Kita lihat. Oke, tadi itu dia teman-teman ya, bincang-bincang kita tadi bersama pemilik Adiguna Fish Farm ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan Bang mengenai seputar tentang budidaya gurami ataupun lainnya, atau berhubungan dengan Adiguna Fish Farm? Kalau itu sebetulnya pesan nasihat saya buat kawan-kawan, khususnya kawan-kawan pemula biasanya itu Bang. Ya. Sebelum mulai budidaya diperhatikan persiapannya. Oke, pertama dia persiapannya teman-teman. Itu wajib ya. Persiapan itu yang pastinya selain persiapan modal, juga persiapan ilmunya Ya. Apalagi pemula jangan lupa mencari guru ya. bimbing, Cek Bu ya. kemudian mental juga harus disiapkan, mental pengusaha gitu kan. Sembari membangun usaha, kita juga harus bisa membangun channel. Berarti kita buat link lah ya, link untuk jalur distribusinya ataupun dia sampai marketing atau pemasarannya mungkin di sini teman-teman ya. Kerjasama sama dengan teman-teman mitra juga itu perlu, bagus itu. Kemudian kalau saya sih mengatakan selalu sama mitra-mitra saya di Adiguna Fish Farm ya, khususnya yang di daerah Asahan, Batubara, Tanjung Balai. Selalu kita sampaikan itu persiapan awal itu menentukan hasil akhir. Itu dia teman-teman, yang perlu digarisbawahi, persiapan awal sangat menentukan hasil akhir ya. Oke, itu dulu teman-teman ya mengenai bincang-bincang kita bersama Bang Ahmad Eri Santoso. Terima kasih Bang sudah berbagi ilmu. Mungkin nanti kita bisa tanya-tanya lagi ya. Jadi bukan hanya gurami juga teman-teman, ada juga ikan-ikan lainnya. Ada ikan lele ya, kemudian ikan apa? Kanila ya. Ikan apa lagi? Ikan pauja dah. Ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton ya di channel Dunia Taniku ya. Jangan lupa dukung terus channel Dunia Taniku dengan klik like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel Dunia Taniku. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus perikanan Indonesia. Oke, mantap.
Gas terus. Gas terus.